yang telepon, tapi ini penting-penting sekali. Aku di YouTube tadi, oke siap. Oke, teman-teman, bercerita tentang Mbak Erika atau Mbak Astuti. Melanjutkan tadi, ada banyak yang ketemu Mbak Erika di Yunlong, bahkan foto-fotonya dikirimkan ke saya. Bahkan Mbak Erika itu punya Facebook. Dan teman-temannya semua menyatakan bahwa Mbak Erika sudah meninggal dunia. Sekali lagi, ini adalah ranahnya pribadi. Saya tidak boleh ikut campur karena teman-temannya mengatakan bahwa sudah telepon anaknya, tapi anaknya tidak percaya. Sekali lagi, itu kembali pada kalian semua. Jika engkau tidak ingin menghubungi anakmu, Mbak Erika, sebenarnya katakan saja biar mereka mengikhlaskanmu. Tapi jika engkau sudah meninggal dunia, anakmu hanya ingin tahu proses meninggalmu, khususnya buat teman-temannya. Jadi ada beberapa anak saya, bahkan mereka kirim foto ke saya. Apakah ini Mbak Erika? Dan saya kirimkan ke anaknya. Seperti apakah dan bagaimanakah Mbak Erika? Jika engkau masih hidup, benarkah engkau sudah memutuskan hubungan kekeluargaan denganmu, dengan keluargamu? Saya mendapatkan info-info tentang foto-foto jenengan Mbak Erika. Jadi jika engkau masih hidup, bahkan ada yang bilang stop konten tentang Mbak Erika. Mbak Erika sudah meninggal dunia. Tapi apakah benar keluarga yang ada di Indonesia? Jika memang dikremasi, jika memang iya, itu ada foto-fotonya Mbak. Kamu sebagai temannya, berani nggak bersumpah di depan anaknya bahwa ibunya sudah meninggal dunia? Bisa nggak? Jika memang dikremasi otomatis di KJRI kan ada datanya sayang. Tapi jika engkau memang mengatakan pada dirimu sendiri bahwa engkau sudah meninggal dunia tapi engkau masih hidup, tahu nggak? Saya percaya dengan Karma Yanti dan Karma Yanto. Malaikat yang menjaga anak-anakmu nggak terima Mbak Erika. Mbak Erika, mungkin jenengan nggak suka sama saya jika jenengan masih hidup. Ada beberapa anak saya, anak agent saya, kirim paketan ke jenengan Mbak. Jangan nutup rezekimu dewe nggih Mbak. Anakmu memang salah, salah, semua salah. Lah kenapa salah kenapa? Jadi Mbak Erika, buka sedikit hatimu buat anak-anakmu. Aku tahu engkau sudah bahagia dengan kehidupanmu yang saat ini. Saya tidak pernah tahu tentang masalahmu. Saya juga tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Saya akui terlalu lancang saya berbicara seperti ini. Saya tidak tahu kesalahan anakmu apa. Hingga engkau benar-benar menghilang dari keluarga. Anak-anakmu masih kecil, mereka masih butuh biaya. Tapi jika engkau sudah dinyatakan meninggal dunia, mereka memilih untuk berhenti sekolah, Mbak Erika. Karena waktu engkau keluar negeri, engkau pastinya tahu tujuan awalmu adalah untuk keluarga. Dan di sini ada yang komen bahwa engkau kerja di toko Sri Kandi. Tidak ada rasa kangenkah di hatimu, Mbak Erika? Sampean tahu nggak, Mbak Erika? Anak masih bayi dibuang aja, kita dosa. Anak sudah besar, dia menunggu kiriman uang darimu. Salahkah anak meminta uang darimu? Jika memang keluargamu sudah menghabiskan hartamu, saya tidak meminta engkau memaafkan mereka. Karena saya tidak berani. Terlalu lancang buat saya.
Sampai detik ini anakmu hanya mengirimkan foto-foto. Saya tetap akan meminta video dia dari dia yang menyatakan bahwa itu memang benar-benar anak. Jadi kalau teman-temannya menelpon orang-orang lain, meminta jangan membahas tentang Mbak Erika, salah Mbak. Jika saya meminta orang lain untuk kirim doa buat dia, jika dia sudah meninggal dunia. Tapi salahkah saya meminta dia untuk menghubungi anaknya jika masih hidup? Jika suamimu sudah menghabiskan uangmu, jika ibumu sudah menghabiskan uangmu, bukan berarti engkau memberikan karma itu pada anakmu. Anakmu sudah besar, Mbak Erika. Urip sawang sinawang. Hari ini engkau masih sehat. Engkau sudah ditegur Tuhan dengan sakitmu yang parah, Mbak Erika. Jika engkau masih diizinkan hidup sampai hari ini, itu adalah doa dari anak-anakmu, doa dari keluargamu. Jika engkau pernah sakit dan engkau hari ini selamat, itu karena doa mereka juga, Mbak. Jika memang engkau benar-benar meninggal dunia, Mbak Erika, kami semua siap mengirimkan doa Al-Fatihah buat kamu. Tapi jika engkau masih hidup saat ini, ada di Yunlong, kabarin anakmu ke. Sebenci apakah dirimu dengan darah dagingmu? Adakah cinta yang bisa menggantikan cintamu atas anakmu? Saat engkau belum pernah tahu tentang indahnya Hong Kong, tujuan awalmu adalah memberikan cita-cita pada anak-anakmu. Mbak, saya secara pribadi pernah mengalami teguran dari Tuhan. Tapi teguran Tuhan itu saya taruh di hati. Saya pernah koma 3 hari, Mbak Erika. Saya divonis kanker getah benih. Dari situ saya tahu bahwa hidup saya itu tidak ada artinya. Saya hanya ada 2 pilihan. Bertahan menjadi jahat atau berubah menjadi baik. Mungkin Mbak Erika nggak akan peduli dengan suara saya. Tapi sebelum engkau tidur, dengarkan kata hatimu. Harta yang paling indah adalah anak-anak. Harta yang paling berharga adalah keluarga Mbak Erika. Buat teman-temannya yang ikut campur menyembunyikan Mbak Erika, baik beliau sudah meninggal dunia ataupun beliau masih hidup. Sampean percaya nggak Mbak, nandur ngunduh? Jika memang dia sudah meninggal dunia, berikan buktinya itu dan pembuktian itu dari KJRI. Saya cuma berbicara bahwa engkau tidak akan membunuh anakmu sendiri kan Mbak Erika? Engkau tidak akan pernah menyakiti anak-anakmu sendiri kan Mbak? Teleponlah mereka Mbak. Saya mohon telepon mereka. Jika engkau masih hidup, telepon mereka Mbak. Anak buah saya 2 minggu yang lalu menemui dengan kirim paket. Temanmu mengatakan bahwa itu bukan kamu. Orang hilang bisa dicari, orang menghilang tidak akan pernah keluar. Buat Gendo, jika ibumu sudah meninggal dunia, kirim doa ya Ndok ya. Jika ibumu masih hidup,
Aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu dulu hingga engkau menerima karma. Ibumu tidak mau lagi kalian. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kalian, Dok. Kenapa kamu harus menerima karma di mana ibumu tidak mau kamu? Kirim doa ya, Dok ya. Tetap berdoa ya, Dok ya. Selalu berdoa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Jika ibumu sudah dikremasi, berdoalah. Ada suratnya, sayang. Yang di Arab Saudi aja tubuhnya didonasikan. Itu pun pemerintah menelpon ya. Tapi Mbak Erika dikremasi, kata teman-temannya, tidak ada informasi sama sekali ke keluarganya. Bosan boleh Mbak, udah 3 tahun. Karena saya tidak tahu teguran dari Tuhan apalagi. Mbak Erika pernah sakit. Ya, terlalu lancang bagi saya ya Mbak Erika ya. Saya minta maaf banget. Semoga Mbak Erika mendengarkan cerita anak-anaknya. Semoga Mbak Erika tahu arti sebuah cinta yang terluka. Saya cuma minta Mbak Erika, anakmu masih kecil-kecil. Dia tidak akan bisa menggores hatimu, melukai hatimu Mbak Erika. Secapek apapun, anak adalah kekuatan Mbak. Pulang Mbak Erika. Telepon keluarga. Saya tahu ada seorang ibu yang dilarang menghubungi anaknya. Mereka mati-matian mencari anaknya. Sementara engkau yang bisa menghubungi anakmu, engkau tinggalkan anakmu. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Mbak. Sesek dada saya kalau berbicara tentang anak. Anakmu masih butuh engkau karena dia masih kecil. Tapi jika engkau tidak membutuhkan mereka, cuman telepon aja. Maaf saya tidak mengakui kalian. Tolong jangan cari saya. Anggap saya sudah mati. Itu mungkin lebih baik ya. Benar nggak? Anggap saya sudah mati itu mungkin lebih baik Mbak Erika. Wes ngomong toh. Jalukmu piye? Tak sampai di anakmu Mbak Erika. Saya nggak kuat Mbak tentang sebuah anak. Luka seorang anak. Saya cuma ingin bilang terima kasih. Selamat libur buat kalian semua.